warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Muhtadarisman SHMS selaku Rektor Universitas Peradaban, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Ilmu Pendidikan Ibu Eka Farida Fasya SSI MPD, yang saya hormati Dr. Cynthia Mika Irma, Magister Pendidikan selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang saya hormati Bapak Ihsan Wahyudi, Magister Pendidikan selaku Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman mahasiswa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Bangau Nabi yang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga besok yaumul kiamat kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui perjalanan panjang bahasa Indonesia dalam menempatkan diri sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Setelah diikrarkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berkembang menjadi pesat. Bahasa adalah sistem tambang bumi yang mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi digunakan untuk berinteraksi sehingga dapat terjadinya hubungan sosial yang baik, bekerja sama dan interaksi individu dengan individu lainnya. Bahasa di Indonesia sendiri, bahasa memiliki banyak ragam. Dengan hadirnya bahasa Indonesia, dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, negara dan bahasa daerah lainnya dapat bersatu dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai alat persatuan. Sudah jelas bahasa Indonesia adalah penopang kesatuan negara Republik Indonesia. Kita perlu mengetahui bahwasanya Indonesia sendiri adalah negara yang banyak sekali kepulauannya, banyak sekali ragam kekayaan alamnya. Dengan bahasa Indonesia dapat bersatu berbagai latar belakang sosial, budaya, bahasa daerah, suku, dan agama lainnya dapat bersatu dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai identitas suku atau bangsa. Sudah jelas suku atau bangsa mempunyai bahasa-bahasa mereka sendiri. Dengan ketetapannya bahasa Indonesia sebagai persatuan merupakan jati diri bahasa Indonesia, jati diri bangsa kita, jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kita perlu bangga bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa ke-10 atas ketetapan UNESCO, yaitu bersama bahasa 6 resmi PBB. Tetapi ada kekhawatiran karena di negara kita sendiri, di negara tercinta, negara Indonesia, bahasa asing merupakan bahasa prioritas kedua setelah bahasa Indonesia. Bukan tidak boleh mempelajari bahasa asing, bukan tidak boleh
mendalami bahasa asing, tetapi ada sebuah kekhawatiran apabila bahasa Indonesia yang digunakan dalam sehari-hari tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai generasi muda sadar diri dan terus melaksanakan bahasa Indonesia sebagai kehidupan sehari-hari, bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita lestarikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam tempat ataupun waktu apapun, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.